حمدا لله وشكرا لله ونعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anak-anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dari kedatangan sampai sekarang tidak ada istirahat. Full dalam proses perjalanan, mulai kemarin sore selesai dari Jembatan Miring terus berangkat menuju Hendrekang sampai malam istirahat, kemudian siang tadi terus dakwah, dari siang berangkat lagi menuju mana kita tadi sih, Hendrekang Setra, kemudian dari Hendrekang kita Setra berhenti, kasihan masyarakat sudah nunggu. Sholat kita di dalam mobil maghrib, berhenti makan, terus menuju sini. Karena janji adalah utang wajib dibayar. Ketika saya mundurkan malam ini, kalau saya mati bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah? Dan kalau kamu mati tentu juga demikian berpikir, saya harus mempertanggungjawabkan. Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balligh anni walau kana ayat. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan olehmu dariku walau satu perkataan. Kamu yang berjalan, sesungguhnya orang-orang yang berjalan menuntut ilmu Allah, mencari satu kebaikan, setiap langkahnya itu dibayar oleh Allah satu qiraat. Satu qiraat itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud itu akan ditimbang dari lapisan pertama sampai 7 lapis bumi. Itulah balasan untuk orang yang berjalan menuju hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah majelis zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatul hafadah ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, pada Allah sudah tahu. Ditanya lagi, wahai malaikatku, apa yang sedang kau kerjakan? Allah yang maha tahu masih bertanya untuk membuat suatu cara agar manusia mau berpikir. Malaikat menjawab, ya Rabb, aku berkeliling di penjuru dunia dari tasyrik ke maghrib mencari ahli zikir. Allah tanya lagi, apa engkau telah jumpa majlis itu? Kata malaikat, ya Allah ya Rabb, aku sudah jumpa. Apa sih maunya? Kata Allah, bertanya kepada malaikat, lalu jawab malaikat, ya Allah ya Rabb, mereka minta diampunkan dosanya,
Kata Allah, aku ampunkan dosanya. Tapi apa mau mereka lagi? Kata malaikat, ya Allah ya Rabb, mereka minta dakwah dijauhkan daripada api neraka jahanam. Allah tanya, apakah dia sudah pernah melihat api neraka jahanam? Maka malaikat berkata, ya Allah ya Rabb, andaikan dia satu kali saja melihat api neraka jahanam, dia tidak akan sanggup tidur siang dan malam, tidak sanggup makan, tidak sanggup minum air, tidak ingat untuk minum air, tidak ingat makan, tidak ingat untuk sembah menyembah Engkau, memuji Engkau pun tidak sanggup lagi. Tidak ingat akan dunia, istri, segala-galanya. Yang diingatnya adalah azab api neraka jahanam. Kata Allah, aku jauhkan daripada api neraka jahanam. Apalagi yang dipinta. Ya Allah ya Rabb, dia mengharap kepada Engkau agar dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, wahai malaikatku, apakah dia sudah pernah melihat surga? Ya Rabb, kalau dia pernah sekali saja melihat taman surga, dia tak sanggup makan dan minum, tidak sanggup tidur, tidak sanggup ibadat kepada Engkau, memuji Engkau pun tidak sanggup, salat pun tidak sanggup. Yang teringat dia hanya keindahan surga. Kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Apalagi yang dia pinta? Ya Allah ya Rabb, dia selalu berkata, Ilahi ya Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlub, a'tini bi muhabbataka wal ma'rifah. Dia kepingin untuk bertemu kepada Engkau. Allah tanya lagi, apa dia sudah pernah melihat aku? Ya Allah ya Rabb, kalau dia pernah melihat cahaya Engkau saja, dia tidak ingat dunia, anak, istri, semua tidak dia kepingin. Bidadari dia tidak inginkan. Dia inginkan bertemu kepada Engkau siang dan malam, maka dia tidak teringat. Begitulah rahmat Allah. Kata Allah, aku akan jumpa kepada-Mu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini kamu kepingin jumpa aku membawa anak dan tadi. Entah di mana kamu makan meninggalkan rumah. Entah bagaimana engkau lapar. Entah bagaimana engkau capek menanti aku. Ampunkan dosaku, karena aku kamu susah. Maafkan kesalahanku karena jauh perjalanan. Karena aku bukan punya mobil, mereka membawaku dengan mobilnya, dengan kecepatan dirinya sendiri. Karena aku engkau susah, karena aku engkau capek, karena aku mungkin belum makan sore, maka aku dah bagi tahu dengan hadrawi, bagi meses dengan hadrawi, berikan makanan kami kepada yang menunggu kami. Jadi aku tanya kepada kamu, maukah engkau memaafkanku? Sedikit kali yang memaafkan. Mau. Ya Rabb, Engkau telah lihat yang memaafkanku. Ampunkan segala dosa mereka ya Rabb. Amin. Maafkan kesalahan mereka ya Rabb.
bersihkan di mereka ini sebagaimana bersihnya seorang bayi, agar besok dia mati menghadap Engkau dalam keadaan suci. Amin. Anakku yang muliakan Allah, ketika tadi mobil menyimpang di dalam hutan, aku bilang dengan cucunya Kahar Muzakkar, Lukman, tempat kita di Bone, di Danau Mawang dalam hutan, di sini juga dalam hutan. Percayalah kamu, ketika kamu betul-betul malu dan takut kepada Allah, kamu jauh dari pandangan maksiat, kamu jauh daripada pendengaran yang maksiat, kamu jauh daripada perkataan yang maksiat. Semoga Allah membersihkan hati kamu. Tinggal pembinaan penunjukan jalan bagi kamu. 1425 tahun berlalu. Jauh hitungan kali 360 hari. Dalam perhitungan jam, menit, dan detik, juga terlampau jauh sudah kita mungkin jahil dalam hukum agama Allah. Ketika kita tidak menegakkan hukum Allah, maka Allah akan menyiapkan ancaman buat kita ad-dunya wal akhirah. Allah akan hinakan kita sehina-hinanya daripada orang yang celaka. Kita mengaku beriman kepada Allah, tetapi tak pernah malu dan takut kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, apa ketaatan kita kepada Allah? Tidak ada juga yang kita taat. Akhirnya kita mengkhianati Allah di hadapan Allah. Kita berzina di hadapan Allah. Jinah mata kita lakukan, jinah telinga kita lakukan, jinah mulut. Apalagi sekarang ada handphone jinah telinga selalu. Si perempuan juga cerita dengan lembutnya. Zina. Allah larang, wala takrabu zina. Jangan kau hampiri zina. Ini yang selalu kita lakukan sekarang. Bagaimana harus mempertanggungjawabkan tentang perzinahan mata ini? Bagaimana harus mempertanggungjawabkan tentang perzinahan telinga, perzinahan mulut, tangan dan kaki? Maka besok kita akan susah di hadapan Allah. Maka itu kita minta ampun dulu kepada Allah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kalau boleh kamu bikinkan saya air asam jawa, dikasih kicap asin, dikasih limau, untuk supaya ini bersuara. Kalau boleh bikinkan saya air itu asam jawa, diperas, dikasih kecap asin, dikasih jeruk, kasih garam dikit, supaya
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bawa mic sebenarnya, tapi tidak ada yang bantu nanti. Baik, saudara yang dimuliakan Allah, ketika malaikat tanya oleh Allah, Pak malaikat, mereka tidak ingin menjumpa saya. Bahkan ya Allah, mereka rindu kepada Engkau. Nah, ada yang rindu nggak kepada Allah? Apa buktinya kamu rindu dengan Allah? Kau gila dengan dunia. Apa buktinya kamu rindu dengan Allah sedangkan kau gila ciptaannya? Apa buktinya kamu cinta kepada Allah, kamu tidak pernah berkorban untuknya? Kapan kamu berkorban untuk Allah? Sedangkan Allah telah mengorbankan langit dan bumi isi-isinya untuk kamu. Kamu apa yang korbannya untuk Allah? Pernah kamu tidak tidur memikirkan untuk bertemu kepada Allah? Tidak pernah. Kamu malam-malam tintro. Pernah kamu menangis untuk Allah? Kapan? Ini kapan kamu menangis untuk Allah? Kamu menangis kalau istrimu tidak di rumah, kamu kesepian, kamu nangis. Kapan kamu menangis untuk Allah? Pernah kamu berhenti hina karena berjuang untuk menegakkan hukum Allah? Pernah kamu dicaci? Ini pakai serban berjuang untuk membenarkan perintah Allah dan Rasul. Kamu berjuang untuk panjangkan janggut saja, tak sanggup. Bini kamu marah, kau takut. Bukan kamu sebagai pemimpin, istrimu sebagai pemimpin. Neraka jahanam tempat kamu. Kau berlindung dengan Allah pun tetapi istri kamu memarahi kamu. Kau bilang na'udzubillah, tapi kau tetap istri neraka karena istri kamu mengatur kamu. Ciri-ciri khas istri ahli neraka, ketika kamu menegakkan sunnah Nabi, dia marah-marah. Itu istri kamu ahli neraka jahanam. Kamu satu keberkatan, dia 20. Panas otak kau, hancur hati kamu, itulah ahli neraka jahanam. Kau menengok mukanya, kau pertahankan, dia tetap membakar hatimu dan pemikiranmu. Akhirnya kamu diperintah sana, perintah sini. Padahal kamu itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya kaum perempuan. Ketika perempuan telah memimpin kamu, maka kiamat sudah kian hancur kehidupan kamu, celakalah kamu. Ini bagaimana kita bilang cinta dengan Allah? Apa mudah kita cinta kepada Allah? Untuk cinta kepada Allah, maka lupalah langit dan bumi, lupalah segala-galanya, lupalah harta, anak, istri, semua lupa. Kau pikir aku sudah cukup? Belum. Kutinggalkan harta, tidak kau pikirkan rumah-rumah. Aku tumpang sana, tumpang sini, numpang tidur di rumah orang. Aku tidak mikir harta. Istriku kalau mau ikut aku boleh ikut, tidak mau get out. Get out, sorry. Seperti itu. Saya berjuang untuk Allah. Ini mau cari istri katanya.
ngomong tadi. Bismillah. Sudah. Ini sudah sampai di Bone. Jadi ini Ahmad Azwar Andi. Dia terpaksa mulai malam ini kami berangkat, dia tinggal dengan. Ya. Amin. Amin. Ini carikan istri ya. Ya. Coba lihat istrinya senyum. Mulai malam ini ditinggalkan sini. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mau nyarikan. Siap. Banyak rawat, tapi susah. Jadi orang yang cinta kepada Allah lupa kepada istri, lupa kepada anak. Karena mungkin kau sedang muji-muji Allah, ingat anak, tidak jadi muji. Ya. Kalau Allah telah mengorbankan langit dan bumi serta isi-isinya dan rahasianya kepadamu, apa pula bukti pengorbananmu kepada Allah? Apa pembuktian? Tuh. Buktinya ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada diriku kecuali Allah. Itu aja tidak sanggup mengorbankan diri. Jadilah karena dia sanggup mengorbankan waktu karena cinta. Tuh coba sini. Tuh yang pakai kacamata. Nah, tuh. Bukan Jalilah, mana Jalilah? Di dalam, Pak, di dalam. Tuh, persis. Coba tanya. Dulu lagi. Jalilah juga. Jalilah juga namanya. Malah dikasih. Oh. Malah kasih. Dari lo. Oh. Dari Sampano. Dari lo. Makin Jalilah. Bukan Jalilah. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menanyakan, tidakkah dia ingin cinta kepadaku? Bahkan ya Allah, kalau dia ingat nama Allah bergetar hatinya. Begitu dengar nama Allah saja sudah bergetar hatinya. Begitu dia memuji nama Allah, lazat dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya Allah. Subhanallah. Allah, subhanallah. Subhanallah. Asik. Geli-geli. Semua terasa. Lazat. Karena kamu tidak pernah rasa lazat, bagaimana kau asyik memuji Allah? Ya, bagaimana kamu asyik memuji Allah? Kamu tidak pernah merasakan lazat. Jadi kata Allah, aku akan menemuinya dan dia akan berjumpa kepada aku. Ditanya lagi malaikat, apa lagi yang diminta? Ya, dia minta keredaan engkau. Aku reda, kata Allah. Itu yang minta ampun kepada aku ampunkan dosanya. Yang kebetulan orang itu hanya ingin mendengar pun, aku ampunkan dosanya. Padahal hanya kepingin untuk mendengar. Begitu mulianya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mimiknya kadang-kadang hilang dia punya suaranya. Tak apa-apa, ini satu rahmat. Asal jangan suaraku hilang. Orang cukup. Yang kau terpantut nanti jatuhlah kau. Ya. Baik, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat istri kamu. Kenal enggak itu istri kamu? Kenal. Betul. Sayang enggak kepadanya? Sayang. What? Kalau sayang kepada istrimu, jangan lagi buka jilbab kecuali dalam rumah. Ini ketika kau biarkan berarti kamu tidak sayang dengan istri kamu, istrimu tidak sayang dengan kamu. Contoh istri yang tidak sayang, dia tidak mau menutup auratnya. Tidak sayang dengan kamu.
Dan contoh kamu tidak sayang dengan istri, kamu tidak memberikan nasihat kepadanya. Kedua-duanya tidak sayang, maka Allah berikan satu oleh-oleh untuk kamu. Ketika perempuan itu berjalan terbuka auratnya, dibangunkan Allah setiap langkah satu makhluk yang paling cantik buat suaminya. Suka Pak? Hah? Suka enggak? Suka dalam api neraka jahanam. Ketawa itunya, ku jebak suamiku. Setengah mati dari rezeki, ku masukkan dia dalam api neraka jahanam. Betul kok? Betul. Betul kan dia jawab ya? Bayangkan itu. Dia senang suaminya masuk dalam neraka. Senang kok? Bu? Senang. Tidak berani jawab karena selalu bilang tidak, besok dia pakai gincu pula. Kalau kawin pula itu anak disuruh cabut alis, bulu alis cabut, dipanggil tukang ini, tukang hias, itu dicabut, dicukur. Tidak akan menjimangi surga orang yang mencukurkan alis. Orang yang datang mencari tukang cukur alis dan perempuan yang mencukur alisnya dan mencabut bulu alisnya, itu perempuan ahli neraka jahanam. Duduk saja bersama dia, maka hanguslah batang tubuhmu. Ya, jadi kamu banyak sekali anak kamu kalau kawin dicarikan tukang hias, nanti tukang hias disuruh cukur mata alis ibu istri anak kamu, tukang hias mencabutnya, maka tukang hias itu tidak mencium angin surga. Lalu orang yang mencarikan tukang hias itu juga tidak mencium angin surga. Lalu bapaknya mengeluarkan duit juga tidak mencium angin surga. Lalu ibunya yang menyuruh pun tidak mencium angin surga. Jangankan masuk surga, mencium anginnya tidak. Lalu anaknya juga yang mencabut alis itu tempatnya dalam api neraka jahanam. Maka semuanya itu di dalam api neraka jahanam. Pekerjaan ini paling banyak di kampung. Kalau diceritakan perempuan ahli neraka itu, dia pasti tertawa. Tertawa sekali, tidak malu dia. Nah, perempuan itu ahli neraka. Bila ceritakan tentang dia tidak mencium surga, dia ketawa, terbahak-bahak, dia senyum. Lihat kawannya, yang satu senyum. Itulah sama-sama di bawah daripada iblis. Iblis neraka yang pertama. Sedangkan perempuan yang buat itu asbalin nar, kerak api neraka jahanam. Ya. Jadi berpikir kamu baik-baik. Ketika kamu sudah cabut alis, maka alis itu tidak tumbuh lagi. Nabi tidak berkata dia taubat dan nasuha, sebab itu tidak ada taubat dan nasuha, sebab dia tidak berulang lagi tumbuh. Jadi taubat pun tidak ada lagi, sebab dalam hadisnya tidak kecuali taubat dan nasuha. Ini tidak ada kecuali taubat dan nasuha. Jadi kecelakaan ini, kamu bapaknya yang mencelakakan anak kamu, kamu ibu kamu yang mencelakakan anak-anak kamu, kemudian tetangga kamu mencelakakan anak-anak kamu, hidup dalam kecelakaan. Celaka itu adalah kekafiran. Tumbuhlah alisnya tidak, karena sudah diperiksa dicabuti. Kamu minta ampun kemanapun, kamu tetap tidak diterima tobat kamu. Begitu hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih panjang lagi dan besok harus melaksanakan beberapa masalah. Subuh ini menantunya karena muzakkar yaitu
Baidaba Bustaman, istri Baidaba Bustaman harus berangkat ke Jakarta karena ada perkawinan keponakannya, jadi penting dia juga harus hadir wajib. Maka kami banyak minta maaf tidak dapat lama. Kalau mau kaset banyak tuh di sini, ada kaset dengan Habib. Nah, siap Habib bawa kasihkan kalau mereka ada yang kepingin mengganti PCD-nya dengan kamu, urusan kaset dengan Habib Al-Huda, ya, kaset, PCD, baik Tsunami, ya. Kalau tidak pernah lihat bagaimana hanya dengar cerita, boleh lihat daripada hancurnya India, terus Sri Lanka, terus Thailand, terus Indonesia, Malaysia, bagaimana badai menghantam sehingga manusia itu habis tergulung dengan air, terus mati seketika. Nah, jadi kalau kamu betul-betul mau itu aja. Kemudian kaset Abah tegakkan hukum Allah di muka bumi, kemudian tentang nikah, karena tidak ada Nabi bernikah kepada penghulu nikah, tidak ada Nabi bersyahadat dengan penghulu nikah. Ya, kita dapat dari mana? Ketika itu tidak ada contoh daripada Nabi, bagaimana kita? Tentang Islam bukan agama. Islam bahasa Sanskerta, Islam bahasa Arab, agama bahasa Sanskerta. Ya, agama bahasa Sanskerta, Islam bahasa Arab. Bagaimana mungkin Islam itu agama? Sebab Islam itu kalau bahasa Arab ke bahasa Indonesia adalah selamat. Jadi bagaimana mungkin selamat itu agama? Lebih jauh lagi. Maka Islam bukan agama, Islam adalah selamat. Agama agar tidak kacau bahasa Sanskerta. Karena pula dicampur adukan bahasa Sanskerta dengan bahasa Arab. Ya, din juga bukan agama, din adalah hukum. Nah, bagaimana mungkin bahasa Arab din dalam menyatakan agama? Maka kita uraikan di mana PCD Islam bukan agama. Di tengah-tengah camatnya baik kuatnya supaya paham. Ya, itu ada PCD-nya. Saya tidak banyak. Jangan kau pikir banyak PCD-nya. Mungkin Habib sudah habis dijualnya. Diambil oleh Nur Pasar 47 pasal, 47 judul. Itu dibuat Nur Pasar. Apakah masih ada? Habib, tolong bantu dia, jangan, nak mungkin dia sanggup mengambang. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku banyak-banyak minta kepada kamu, kalau kamu ingin dia dakwah di sana tentang kematian, insya Allah kamu, istri kamu, tetangga kamu pasti nangis. Ya. Kemudian tentang kematian, setelah kematian itu tangisan yatim, tangisan yatim. Ketika kamu putar, kamu pasti menangis. Anak kamu, cucu kamu, asal dia lihat dia menangis. Ya, kamu putar, pertama tertawa, anak-anak kamu.
Ketika nanti dia berhenti tertawa, itu anak-anak yatim semuanya menangis. Maka anak kamu pasti menangis dan kamu pasti menangis. Ya? Kemudian di sana ada akhlakul karimah. Bagaimana akhlak istri terhadap suami, bagaimana akhlak suami terhadap istri. Ya. Jadi akhlak itu bermula bukan di bangku sekolah. Orang yang berakhlak kadang-kala di bangku sekolah hilang akhlaknya karena ada pengaruh daripada yang lain. Dan kamu pahami apa itu akhlak. Akhlak itu adalah bermula daripada malu dan takut. Ketika kamu malu dan takut kepada akhlak, kepada Allah, pasti berakhlak kamu. Ketika kamu tidak pernah malu dan takut kepada Allah, kamu pasti tidak berakhlak. Ketika istri kamu malu kepada kamu dan kepada Allah, istri kamu pasti menjadi istri yang salehah. Ketika istri kamu tidak malu kepadamu, tidak takut kepadamu, dan tidak malu kepada Allah, pasti istri kamu menjadi istri yang salah. Bukan solehah, tapi enggak bapak kau kan sudah membuat anaknya tidak berakhlak. Bapaknya tidur, amaknya bilang, bapak kau sana. Anak bilang, pak, bangun, mak panggil. Aku tak benar. Maknya tidak berakhlak membuat anak tidak berakhlak. Ya, kan selalu kalau kau tidur, bini kamu suruh panggil, anaknya disuruh, kau hidung bapak kau tuh. Oh, nak korek, aku bangun. Ya, betul lah bu. Nah, coba itu tidak berakhlak kau. Betul. Ibu yang berakhlak dia tidak sanggup. Dia akan marah dengan anaknya, jangan bisik. Bapak tidur. Anak bilang, anak. Tapi emak yang tidak berakhlak, bangun dan bapak kau tuh. Tidur aja kerjanya, suruh makan pun susah. Anak bilang, pak bangun. Tidur kan. Bangun. Apa? Makan aja susah. Suruh makan. Kan berakhlak na istri. Tidak. Membuat anak yang tidak akhlak. Malam ini rubah ya bu. Jangan bangunkan suami sedang tidur. Tapi kalau suami tidak sholat, urusan dia dengan Tuhan. Bu, urusan dia dengan Tuhan. Itu rupanya di bawah songkok tuh. Nih kalau mau cari songkok sana ada tuh. Tuh. Sudah didatangkannya tuh. Di mana kau simpan? Kita kan sebentar lagi udah berangkat. Sebentar lagi udah mau berangkat. Jadi harus segera. Baik berhadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mau didikan hukum Allah berada di sana. Malam ini memang aku terlampau capek. Tak tahu boleh tidur nak aku sampai ke Makassar ini. Dan di Makassar berapa jam? 3 jam itu berarti 4 jam. Jam 4 nanti baru sampai. Tindro, nggak dapat tindro lagi. Hah? Iyalah, matilah. Ya, begitu aja dulu. Coba kamu jangan tanya mereka belum makan, ada rezeki kami itu kasih dia. Ya kasihan ini. Aku cerita terus dia lapar, apa penting?
Nah, biar sedikit pergilah kau makan kalau ada rezeki. Nah, kalau kurang kita beli lagi. Gampang nih. Mana Ustaz itu mana? Ustaz Jalil. Kau suruh tidur ke dia. Ustaz Jalil, mana Ustaz Jalil? Sini. Jadi kalau saya capek, kan boleh Ustaz Jalil aja yang dakwah. Boleh nggak? Sini. Boleh nggak, Bu? Boleh. Bandung. Sini. Ya. Sana dengan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Muhammad yang dibanggakan, lagi dimuliakan, bahwa pada malam ini adalah hari yang kedua kalinya rombongan Kiai Haji Syamsuri Abdul Majid tiba di Bone. Saya tidak tahu di tempat yang dulu apa sama yang dengan di sini. Saya lupa ini karena kita tiba malam. Alhamdulillah, ini satu kesyukuran siddiq asyukuran idi tau Bone. Nasabak nalokai tomat lepita Kiai Haji Syamsuri. Beliau tidak bisa bahasa Bugis dengan lancar seperti saya, tapi baru mulai belajar bahasa Bugis, sedikit-sedikit dia sudah tahu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya diamanati oleh beliau untuk menyambung ceramah beliau, pengajian beliau. Maka saya menyampaikannya firman Allah seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan suatu bentuk perniagaan tunjikum min azabin alim, yang akan pasti dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang maha perih, yang maha menyakitkan, yang maha menakutkan. Belum dek panangka dairita dek panangka rasaka rilinoye. Lakdekna si salah, si bawa hukuman yang Allah akan berikan kita nanti di hari pembalasannya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Bentuk perniagaan itu adalah bahwa kamu beriman kepada Allah
dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillahi. Kemudian sesudah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu ikuti dengan berjihad di jalannya. Bersungguh-sungguh kamu melakukan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan menggunakan harta kamu dan diri kamu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mau mengetahuinya. Allah Rabbul Alamin memberikan suatu kepada kita, satu bentuk harapan ke depan yang akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaannya ialah bahwa kamu akan lepas dari siksa tadi itu, siksa api neraka. Caranya, syaratnya adalah satu, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan menggunakan hartamu, wa anfusikum, dirimu, jiwamu. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu akan lebih baik bagi kamu jika kamu mau tahu. Bukan hanya seperti itu, masih ada lagi bonusnya. Apa itu? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni semua dosamu. Dan pengemana pun Allah subhanahu wa ta'ala, ya mana sinina dosata. Napa lolloi, napa cingi, napa putih. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di samping itu dia akan masukkan kamu ke dalam neraka, ke dalam surga, ke dalam surga, di mana di surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Wa masakin thayyibatan, di samping itu akan memberikan bonus tambahan, ialah kamu punya tempat tinggal yang sangat menyenangkan hati. Karena keelokannya, keindahannya, keluasannya, kebersihannya, kenyamanannya, keamanannya. Fi jannati adan, semuanya itu ada di dalam surga Aden, namanya surga Aden. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan, kebahagiaan yang maha luar biasa, azim. Wa ukhra, ada tambahannya lagi, yang lainnya adalah tuhibbunaha, kamu pasti mencintainya, menyenanginya, menyukainya. Nasrum minallah, ialah akan datang pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah ini sangat luas maknanya. Apa saja yang kita inginkan dia beri. Itulah pertolongannya Allah akan berikan kepada mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah, menggunakan hartanya, menggunakan dirinya sendiri. Wa ukhra guna nasru minallahi wa fathun qarib. Tambahan lagi, tidak berhenti di tambahannya. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang sudah dekat, sudah di depan mata, sudah pasti akan didapat. Wa basyiril mu'minin, oleh karena itu gembirakanlah orang-orang yang beriman tadi itu. Orang beriman yang mengikuti perniagaan yang Allah janjikan itu, niscaya akan mendapatkan semua janji-janji Allah yang seperti tadi ini. Nah, mudah-mudahan kita
di masyarakat Bone kampung agak senang. Ya, Waru. Nah. Desa ya. Dusun, nah, di bawah desa. Dusun Waru. Desa Bulu Tempe. Ah, Kelurahan Bulu Tempe, Desa Dusun Waru. Nah, masyarakat kita di sini alhamdulillah dengan bimbingan Al-Ustaz Hadrawi, Al-Ustaz Ahmadi. Dengan demikian beliau dengan sangat mengharapkan sehingga Abah dengan segera memberikan jawaban. Kita datang walaupun ini tengah malam, dan insya Allah setelah ini segera kami berangkat karena besok pagi kita harus sudah tiba di airport. Begitu perjalanan kita. Lusa insya Allah pernikahan putra saya akan juga dihadiri oleh beliau. Maka dari itu ini kita lakukan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu sekalian yang ikhlas pada kami sehingga perjalanan ini akan kami selamat tiba di tempat tujuan sementara di Makassar, dan insya Allah lusa tanggal 23 jam 9.25 rombongan sudah berangkat pulang ke Batam. Saya orang Makassar, Ogi boleh dirapeng. Nah, jadi alhamdulillah masih bisa cocok mungkin bahasa saya dengan bahasa ibu-ibu di sini, walaupun tidak pas nanti barangkali, tapi bisa dipaham. Mudah-mudahan yang seperti ini Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga pada kesempatan yang akan datang mudah-mudahan masih dapat kita bertemu dalam suatu acara. Acara ialah mencintai Allah dalam rangka penegakan hukum Allah di bumi Allah. Saya pikir ini dahulu sebagai tambahan amanah dari Abah kepada saya untuk masyarakat di Dusun Waru ini di Kelurahan Bulu Tempe. Demikian, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahan, memberikan kerahmatan atas perjumpaan kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian masyarakat di sini, mohon disempurnakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita sebagai masyarakat Kota Watampone khususnya di Palaka ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kedatangan beliau bersama rombongan memberikan beberapa masalah tentang 15 bersama beliau tanpa ada rehat tidur sampai pada malam ini.